Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Aku tidak peduli, aku hanya akan memperlakukannya sebagai ilusi. Dewa air tidak suka memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia pahami, dia melambaikan pedang besarnya, dan 8 penderitaan berubah menjadi cahaya keemasan yang beriak, menyapu semua iblis. Setelah itu, pupil matanya berubah menjadi emas, dia segera melihat jurang bintang yang melayang di kejauhan dan bergegas. Hei, kamu belum mati, kan? Dewa air mendorong tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada reaksi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan banyak pil obat dan harta alam dan memasukkannya ke dalam mulut jurang bintang. Dia tidak tahu obat apa itu, jadi setelah memasukkannya untuk waktu yang lama, dia pada dasarnya telah memasukkan semua yang bisa dimakan di tubuhnya. Batuk, batuk, batuk. Star Abyss tiba-tiba duduk dan batuk hebat, seluruh wajahnya memerah. Apa yang terjadi? Hua-hua, aku tersedak sampai mati, hua-hua. Fiuh, aku akhirnya menyelamatkanmu, senang sekali kamu tidak mati. Dewa air sangat senang, setidaknya dia tidak menyia-nyiakan begitu banyak hartanya. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan dibunuh olehmu. Star Abyss memelototinya dengan marah dan langsung mengenali bahwa dia adalah anggota Persatuan Bela Diri Surgawi. Tiba-tiba, wajahnya mengungkapkan ekspresi aneh saat dia berkata dengan kaget, bagaimana dengan binatang ajaib? Dia sudah mati, jawab Dewa Air. Dia sudah mati. Mata Star Abyss meledak dengan cahaya cemerlang saat dia berkata dengan kaget, bagaimana dia bisa mati? Saya membunuhnya, bagaimana lagi dia bisa mati? Dewa air bergumam, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, mungkin aku membunuhnya, mungkin tidak. Kemudian, banyak iblis-iblis jatuh dan aku membersihkannya. Star Abyss mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, merasa logikanya sedikit kacau, dia melambaikan tangannya dan berkata, katakan padaku perlahan, bagaimana binatang iblis itu mati? Dewa air berpikir lama, lalu memberi isyarat beberapa kali dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin, saya pikir saya melihat seseorang muncul, tetapi kemudian dia menghilang. Star Abyss segera mengerti bahwa seseorang pasti tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka berdua. Jurang bintang berpikir dalam hati, hanya kekuatan antekmu yang bisa melihat segalanya, dia sangat menghina di dalam hatinya, tetapi pihak lain menyelamatkannya, jadi tidak baik baginya untuk menunjukkan penghinaannya, ayo pergi. Kami tidak tahu berapa banyak lagi binatang iblis yang ada di kabut iblis ini, kita mungkin akan mati kali ini. Ekspresi bermartabat dan khawatir muncul di wajahnya, dia tidak tahu berapa banyak master yang jatuh di sana, dan kerugiannya tak terhitung. Dewa air juga mengkhawatirkan Yun Xiao, jadi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, ayo pergi. Dia memimpin dan berjalan ke depan. Star Abyss tertegun sejenak dan berkata, tunggu. Apakah Anda yakin ini adalah arah yang benar? Ya, aku baru saja melihat seseorang di sana. Dewa air mengangguk, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Jurang bintang mengerutkan alisnya, tidak peduli bagaimana dia mengamati, tidak peduli bagaimana indera ilahinya menyerang, sangat sulit untuk mendeteksi hal-hal yang jaraknya 500 kaki. Kamu bisa melihat bagian depan. Jurang bintang memandang Dewa Air dengan curiga dan bertanya. Dewa Air menjawab, ya, saya tidak bisa melihatnya secara normal, namun, ketika saya menggunakan mata kebenaran, saya dapat melihat sekitar 8.000 kaki, namun, menggunakan mata kebenaran menghabiskan banyak energi. Mata kebenaran. Pikiran Star Abyss dengan cepat mencari istilah ini, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berteriak, garis keturunan Kaisar Laut, mata kebenaran. Dewa air berbalik dan tersenyum, ya, ayahku adalah Laut. Kaisar. Petik 2. Jurang bintang tercengang, meskipun dia sangat curiga secara rasional, dia mempercayainya di dalam hatinya. Pantas saja, tidak heran kamu bisa melihat, ayo pergi. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju kedalaman kabut iblis. Setelah berjalan sebentar, bau darah memenuhi udara, ada juga beberapa kultivator yang meraba-raba di kabut iblis, wajah mereka dipenuhi ketakutan.
Air abadi terus memberi tahu jurang bintang apa yang dilihatnya, dan ekspresi jurang bintang menjadi lebih suram. Dengan sangat cepat, tim tumbuh menjadi lebih dari 10 orang. Setiap kali mereka melihat seorang seniman bela diri yang sendirian, mereka pergi untuk menjemput mereka. Tiba-tiba, Dewa Air berteriak, "Kakak Yun Xiao!" dan berlari ke depan, cepat. Star Abyss buru-buru berkata, "Cepat ikuti dia." Dia berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini juga agak ceroboh. Jika dia melarikan diri sendirian, mereka akan tersesat dalam kabut ini lagi. Yun Xiao sedang melawan generasi kedua Yuan Xiang Zichen yang berevolusi. Meskipun dia memiliki kekuatan tablet alam ilahi, dia masih dirugikan. Penerus generasi kedua tampaknya semakin tahan terhadap kekuatan dunia. Setelah bertarung sebentar, dia pada dasarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia. Benda ini menetas di alam bela diri surgawi, sehingga memiliki perlawanan alami terhadap kekuatan alam. Dengan penutup kabut iblis, kekuatannya tidak akan menurun. Sebelumnya, Yun Xiao telah menggunakan tablet alam ilahi untuk memicu kekuatan alam, dan itu telah menghasilkan efek ajaib. Sekarang, makhluk generasi kedua yang berevolusi jelas semakin beradaptasi dengan aturan dan lingkungan alam bela diri surgawi. "Kakak Pan Yi, berhenti bermain. Cepat datang dan bantu aku membunuh binatang iblis ini, kamu akan memiliki banyak hal untuk dimainkan di masa depan." Yun Xiao terus menghindari serangan generasi kedua sambil mati-matian memanggil Pan Yi di kejauhan. Pan Yi telah bermain secara metodis, menggunakan kedua tangan dan langkahnya pada saat yang sama untuk memverifikasi seni bela diri yang telah dia pelajari. Dia sangat senang. Setelah mendengar tangisan Yun Xiao, dia sepertinya telah memperhatikan bahwa evolusioner generasi kedua itu luar biasa, jadi dia akhirnya menjadi serius. Dia membentuk telapak tangan dengan satu tangan dan menyatukan dua jari seperti pedang di tangan lainnya. Dia kemudian menginjak tangga berbintang dan melakukan gerakan yang berbeda dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Dia memukul Yuan Xiang Zichen terus-menerus, meledakkan sejumlah besar ki iblis dan ki iblis yang terbang dengan desir. Mengaung, Yuan Xiang Zichen ini sudah dipermainkan oleh Pan Yi, bahkan lebih marah sekarang. Tangan dan sayapnya beterbangan, ekornya bahkan menyapu langit, menghancurkan semua iblis-iblis yang terbang. Ia melampiaskan amarahnya. Meskipun dahi Pan Yi berlumuran keringat, wajahnya tenang dan mantap. Dia beralih di antara gerakannya dengan lancar dan terus-menerus mengenai bagian vital dari Yuan Xiang Zichen. Ledakan. Bentuk utama Zichu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dihancurkan oleh Pan Yi. Itu meledak menjadi beberapa roh jahat 10 arah yang besar, meraung marah. Tapi, level roh jahat 10 arah jelas terlalu rendah. Itu benar-benar dihancurkan oleh Pan Yi hanya dalam beberapa napas. Itulah sebabnya ia punya waktu untuk membantu Yun Xiao. Ketika peri air tiba, Pan Yi baru saja akan meluncurkan pukulan seperti bintang pada generasi kedua. Ledakan. Yuan Xiang Zichen membuka tangannya dan menangkap tinjunya. Dengan keras, kekuatannya hancur dan Pan Yi merasakan sakit di tinjunya. Namun, dia memiliki cahaya ilusi dari tubuh ilahinya yang menutupi permukaan tubuhnya. Meskipun tinjunya kesakitan, itu tidak rusak. Dia segera membentuk gerakan mantra dengan tangan kirinya, menggambar lingkaran di depannya, dan menyerang. Cahaya keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, berputar dalam bentuk roda gigi dan menekan. Cici, telapak tangan itu seperti senjata tingkat mendalam yang keras, terus-menerus memotong ruang, tubuh Pan Yi bahkan di atas senjata tingkat yang dalam. Ledakan. Yuan Xiang Zichen tampaknya telah merasakan bahaya dan segera mendorong Pan Yi menjauh, tidak ingin menerima serangan itu secara langsung. Yun Xiao terkejut, dia telah bertarung dengan evolver generasi kedua ini untuk sementara waktu, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya dia. Di sisi lain, Pan Yi tidak dirugikan dalam satu gerakan. Ini adalah kekuatan tubuh fisik alam cahaya kosong. Kakak laki-laki Yun Xiao. Petik 2. Dewa Air berlari dengan gembira. Dewa Air. Yun Xiao berteriak kaget, Dewa Air. Ketika keduanya bertemu dan melihat bahwa pihak lain baik-baik saja, mereka berdua merasa lega. Pada saat ini, Jurang Bintang dan 10 orang lainnya juga mengikuti dan mengelilingi generasi kedua yang berevolusi itu. Bentuk primordial Zichen tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya dan kabut iblis berguling, menyebar ke segala arah.
Semua orang tahu betapa kuatnya benda ini dan segera mengambil tindakan pencegahan. Tapi kabut hanya menyerbu dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tempat di dalam sedikit bergetar dan bentuk primordial Zichen menghilang. Apa? Star Abyss kaget, dia benar-benar melarikan diri. Benda ini tidak hanya kuat tetapi juga cerdas, ia juga tahu bagaimana menghargai hidupnya, itu terlalu berbahaya. Seniman bela diri lainnya berkata dengan cemas. Apakah semua orang baik-baik saja? Tanya Yun Xiao, bagaimana situasinya sekarang? Star Abyss menggelengkan kepalanya dengan cemas dan berkata, kami datang ke sini dengan peri air putri. Yun Xiao juga memperhatikan warna emas di mata peri air, mata kebenaran. Kapan kamu menguasainya? Dewa air mengangguk dan berkata dengan bangga, aku luar biasa, kan? Namun, ini sangat mahal untuk digunakan, dan Anda hanya dapat melihat hingga jarak 8.000 zang. 8.000 zang, itu sudah sangat kuat. Di lingkungan ini, mata roh mantra Yun Xiao yang menakjubkan hanya bisa mencapai 1.000 kaki jauhnya, dan cahaya mantra dewa dapat melihat lebih jauh, tetapi juga menghabiskan lebih banyak energi. Kita tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang ada di kabut iblis ini, kata Yun Xiao, kita hanya bisa mencari inci demi inci. Peri air, pimpin jalan, aku akan menggunakan tablet alam ilahi ini untuk membubarkan kabut iblis. Tablet alam ilahi yang berkedip-kedip di udara terbang ke bawah dan dipegang di telapak tangannya, itu bersinar terang dan menyapu kabut iblis kemanapun ia lewat. Dewa air bertepuk tangan dan memuji, tablet alam ilahi terlalu kuat. Dengan itu, kita tidak perlu takut dengan kabut ajaib. Yun Xiao merasa malu dan menyalahkan dirinya sendiri, jika dia telah menyempurnakan tablet alam ilahi sebelumnya, dia tidak akan berada dalam situasi yang memalukan sekarang. Dewa air, tolong pimpin jalan, katanya buru-buru. Dewa air mengangguk, dia sangat bersemangat dan senang bisa membantu Yun Xiao dan menyoroti perannya, matanya langsung berubah menjadi keemasan saat dia melihat sekeliling. Itu Ying Luo. Dia tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, ada dua orang yang bersembunyi di kehampaan kabut iblis, saya ingin tahu apakah mereka musuh. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut, Yun Xiao berteriak, siapa itu? Dia segera mengepalkan tangan kanannya dan meraih kilatan petir, mengunci ruang. Karena kamu tidak ingin keluar, maka tuan muda ini harus keluar dan mengundangmu. Yun Xiao mendengus dingin saat Thunderbolt melesat keluar, kabut iblis didorong ke belakang, dan segala sesuatu dalam jarak 1.000 kaki ditempatkan di bawah dunia guntur. Ledakan, kehampaan meledak, dan dua sosok melompat keluar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka adalah Xing dan Yu Chen. Ini kalian. Yun Xiao mengenali kedua pria itu sekaligus, dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia tiba-tiba berteriak. Jurang bintang dan 10 orang lainnya langsung menyebar, mengelilingi dua orang di dalamnya, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Mereka berdua sepertinya menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua berlumuran keringat dingin dan mengerutkan bibir, seolah-olah mereka tidak bisa berbicara. Di bawah suasana yang menindas ini, bahkan kabut tampak membeku dan berhenti di udara, tidak bergerak. Akhirnya, Yu Chen tidak tahan lagi dengan tekanan, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Yun, tidak ada permusuhan besar di antara kita, tolong jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan khawatir, Yun Xiao mengangguk, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan dorongan hati. Wajah Yu Chen menjadi pucat, dan giginya bergetar. Meskipun ekspresi Xing juga jelek, dia masih dingin dan sombong, dia berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Haha, apakah saya salah dengar? Ada pertanyaan lucu di dunia ini. Yun Xiao tertawa karena marah, Anda memasang jebakan untuk membunuh teman-teman saya, dan sekarang Anda bertanya kepada kami apa yang ingin kami lakukan. Katanya, apa maumu? Saya ingin F. Sialan ibumu. Kemarahan gila meledak dari tubuhnya, dia perlahan berjalan maju dan berkata dengan suara dingin, bubarkan kabut iblis. Kalau tidak, kamu akan mati. Aura yang mendominasi menekan Yu Chen, dia sangat ketakutan sehingga dia terus mundur dan bahkan mulai menangis. Xing menggertakkan giginya, wajahnya sangat pucat, kabut iblis ini telah mengambang di dunia iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, Anda mengatakan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan Anda.
Tanya Yun Xiao. Jurang bintang berkata dengan suara dingin, karena kamu bisa mendapatkannya dari dunia iblis, kamu secara alami juga dapat mengambilnya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan mati. Wajah Xing menjadi pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku akan mencoba. Dia memberi isyarat kepada Yu Chen. Yu Chen tidak berani tidak patuh, dia berlari ke depan dan membungkuk ke sisi Xing, menunggu perintahnya. Xing menepuk kepalanya dan menghela nafas, aku tidak menyangka akan tetap menggunakannya. Yu Chen tercengang, dia tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang lehernya, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar, dia berteriak, Xing, kamu sangat lemah. Hehe, Yu Chen, sampahmu akhirnya bisa menggunakan sebagian energimu yang tersisa. Tubuh Xing mulai memudar dan perlahan bergabung ke dalam tubuh Yu Chen. Namun, wajah Yu Chen berkerut saat dia berteriak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Kepala suku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat Xing menyatu, ekspresi wajahnya mulai berubah, satu saat, itu dipelintir kesakitan, dan saat berikutnya, itu dipenuhi dengan ejekan, hehe, Tuan Kepala. Apakah kamu lupa siapa yang memintamu untuk ikut denganku? Lu Chongzi memintamu untuk ikut denganku untuk berjaga-jaga, kata pria itu sinis, Anda dapat menunjukkan sebagian dari kekuatan Anda yang tersisa, mengapa kamu tidak mengerti, bodoh? Petik 2. Wajah Xing berangsur-angsur berada di atas angin, dan kata-katanya langsung menghancurkan hati Yu Chen, keinginannya yang berjuang runtuh dalam sekejap, dan jiwanya dilahap oleh Xing, mengambil alih tubuhnya. Yun Xiao menyaksikan seluruh proses dengan dingin dan tidak menghentikannya, baru setelah Yu Chen benar-benar mati, dia berkata, Tuan Xing, Anda mencoba melawan kekuatan alam, kan? Saya ingin tahu apakah tujuan melawan kekuatan alam adalah untuk membubarkan kabut iblis atau menjadikan kami musuh Anda. Petik 2. Xing Yun mengedarkan teknik kultivasinya dan menemukan bahwa semuanya berjalan lancar, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia, dia tertawa 3 kali dan auranya terus meningkat, itu membentuk cincin energi bintang dan menyebar, dia kemudian berkata dengan dingin, bagaimana menurutmu? Yun Xiao menghela nafas dan berkata, tentu saja, saya berharap untuk yang pertama, tapi, hal-hal selalu tidak berjalan sesuai keinginan, dilihat dari ekspresi Anda, saya pikir Anda dengan bodohnya memilih yang terakhir. Dengan bantuan tubuh ini, saya tidak akan terpengaruh oleh kekuatan Duni, apakah saya masih perlu berkompromi dengan kalian? Mata Xing bersinar dingin dan dia mengungkapkan senyum sinis. Pasti ada batasan untuk menggunakan tubuh eksternal, kata Yun Xiao, jika tidak, Anda akan mengambil alih tubuhnya sejak lama, dan Anda tidak akan menahannya sampai sekarang. Kamu sangat pintar, Xing mengangguk, memang ada batasan, namun, aku hanya menggunakannya sekali, jadi aku tidak perlu khawatir tentang kekuatan penghancur tubuhku, saya dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat. Yun Xiao menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, kamu sebenarnya menggunakan tubuh wakil presiden sebagai barang sekali pakai. Tidakkah menurutmu itu? Dia sampah sejak awal, Xing mencibir, dia memanfaatkan energi yang tersisa, dia seharusnya senang mengetahui hal ini di dunia bawah. Oh, jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu untuk turun dan memberitahunya. Tanpa basa-basi lagi, Yun Xiao mengangkat tangannya dan melemparkan tablet alam ilahi keluar, tablet itu bersinar dengan cahaya cemerlang yang mengusir kabut iblis dan menerangi sekeliling. Xing mendengus dingin dan meraih dengan tangannya, bola ki iblis menyebar di telapak tangannya, membentuk perisai cermin besar yang menghalangi cahaya, meskipun aku tidak takut dengan cahaya ini, itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Bagaimanapun, tablet alam ilahi adalah artefak orang suci surgawi, meskipun Yun Xiao tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya, Xing masih sedikit takut padanya, tanpa sadar, dia mencoba memblokir cahaya yang kuat, bahkan tanpa energi dunia, dia masih akan ditekan oleh cahaya. Ada banyak hal yang membuat Anda tidak nyaman, aku akan membuatmu nyaman nanti. Momentum pedang Yun Xiao naik, dan aliran balok berbentuk pedang yang tak ada habisnya melesat seperti sungai, menjebak Xing, ayo menyerang bersama dan bunuh dia. Haha, bunuh aku, terlalu sulit hanya dengan kalian. Mata Xing dipenuhi dengan keganasan saat dia menghancurkan arus pedang dengan telapak tangan kanannya, dia kemudian menerkam ke depan dan mencakar dengan 5 jarinya. Ledakan,
Demon Qi mengelilingi kelima jarinya saat dia meraih tebasan merah pedang kematian, mata Sing meledak dengan kegembiraan saat dia menarik dengan keras dan berteriak, "Berikan padaku." Wajah Yun Xiao berkedip, tubuh fisiknya di alam harmonisasi tidak dapat menahan kekuatan lawannya, dan pedang itu terus bergetar. "Karena kamu menginginkannya, maka ambillah." Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dan petir ungu muncul dari telapak tangannya, dengan tamparan, "Iya." Berubah menjadi naga dan ditembakkan. Tidak baik, pikir Sing, petir ungu memberinya perasaan yang sangat berbahaya, tetapi batu ajaib pelangi ada tepat di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia mengatupkan giginya dan meninju pada saat yang sama. Ledakan. Petir ungu menyambar dan meledakkan ki iblis, kekuatan menakutkan membuat seluruh lengan Sing mati rasa, dan dia hampir kehilangan semua perasaan. Yun Xiao terkejut, meskipun dia telah menghabiskan banyak energinya, petir ungu terkondensasi dari kekuatan alam, dan itu harus bisa menahan iblis. Namun, Sing hanya menderita serangan biasa, sepertinya teknik kerasukan ini memang bisa sepenuhnya mengatasi kekuatan dunia, itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari sisinya, itu adalah tubuh seperti kristal, itu adalah Pan Yi. Dia berteleportasi dan membuat segel tangan dengan dua jari di tangan kanannya, kemudian, dia memukul lengan Sing. Lengannya patah dengan ledakan, Sing berteriak dan mundur. Lengan yang patah itu segera membuatnya sadar, ketika dia meraih pelangi. Pedang iblis barusan, hanya ada keserakahan dan kegilaan yang kuat di hatinya. Batu pelangi untuk Raja Iblis. Sekarang dia telah kehilangan satu lengan, dia sadar dan berkeringat dingin. Yun Xiao juga merasakan tekanan padanya berkurang, dan dia buru-buru menyingkirkan pedang merahnya, akan menjadi bencana jika Sing mengambilnya. Pan Yi dan prajurit di sekitarnya bergegas dan mengepung Sing, semua jenis serangan mengalir ke bawah, menghancurkan kehampaan. Mata Sing menyapu dan akhirnya mendarat di Yun Xiao, "Aku akan meninggalkan batu pelangi bersamamu untuk saat ini, saya akan mengambilnya lain kali." Dia mengangkat satu lengannya, dan lingkaran cahaya iblis menyembur keluar, tubuh Yu Chen mengembang dalam sekejap, cahaya iblis terus berkumpul di atas kepalanya, lalu tiba-tiba meledak. Ledakan, kekuatan menakutkan dikirim ke arah serangan itu, di bawah benturan itu, kekosongan segera hancur, dan retakan muncul di sekitar Sing, menyebar ke segala arah. Tubuh Yu Chen menjadi kering dan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan kemudian dia hancur. Dia melarikan diri. Dewa air berteriak kaget, mata emasnya melihat cahaya hitam berkedip dan menembus kabut iblis. Yun Xiao juga telah melihatnya, tetapi pukulan yang merusak diri sendiri telah menghancurkan kehampaan dan mengisolasi semua kekuatan, jadi dia hanya bisa melihat pria itu pergi. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, beberapa seniman bela diri memuntahkan seteguk darah dan ditutupi luka-luka. Apakah semuanya baik-baik saja? Jurang bintang melihat sekeliling, meskipun ada beberapa orang yang terluka parah, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Yun Xiao membawa mereka ke tablet alam ilahi dan menyuruh mereka untuk memulihkan diri dengan damai, mereka yang masih bisa bertarung mengikuti di luar dan mulai mencari orang lain. Segera, Ku Hongyan, Ben Tingfeng, dan sejumlah besar prajurit lainnya kembali ke tim, yang melegakan Yun Xiao, kebanyakan dari mereka tidak bertemu dengan Yuan Xiang Zichen, tetapi hanya tersesat dalam kabut iblis. Dalam proses pencarian, mereka bahkan membunuh dua Zushu bentuk primordial, tetapi hanya menemukan sekitar 150 orang, 50 orang sisanya benar-benar hilang. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa kebanyakan dari mereka cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan bentuk primordial Zichen, mereka yang melakukannya, selain Hao Feng dan Jurang Bintang, pada dasarnya sudah mati. Seperempat dari orang-orang telah jatuh. Yun Xiao hanya merasa sedikit tertekan, seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya, membuatnya terengah-engah. Selain itu, 50 orang itu semuanya adalah orang suci yang lebih lemah, bahkan Zi Xiaoji dan Zhuge Sentu tidak. Terlihat, mereka kemungkinan besar jatuh ke dalam. Meskipun kedua orang ini bukan orang baik, mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk membunuh iblis, yang patut dihormati. Jangan terlalu sedih, kata Ling Mudi, hidup dan mati ditakdirkan, inilah nasib mereka. Yun Xiao mengangguk dan berkata dengan wajah pucat, "Aku bersumpah untuk membunuh Lu Chongzi. Kami akan membalas dendam untuk semua orang."
Aku bersumpah untuk membunuh Lu Chongzi. Kami akan membalas dendam untuk semua orang. Sekitar 100 orang yang tersisa juga dipenuhi dengan amarah, mereka mengertakkan gigi karena kebencian, terlepas dari apakah orang mati saling kenal atau tidak, mereka semua adalah rekan yang telah melalui hidup dan mati bersama, kesedihan dan kemarahan menyebar di antara orang banyak. Masalah saat ini adalah bagaimana cara keluar dari sini, kata Ling Mudi, kami telah mencari hampir di mana-mana sekarang, dan bahkan dengan mata putri peri air. Truten, Snekoman. Melihat jalan keluar, kita masih tidak bisa cara, ini akan sangat merepotkan. Ben Tingfeng berkata dengan cemas, Raja Surgawi telah pergi untuk waktu yang lama dan tidak ada jejaknya, aku takut pada Bian. Orang-orang dari pulau pemisahan misterius juga memiliki firasat buruk, mereka semua terkejut, meskipun mereka tidak percaya bahwa Ye Nantian bisa begitu kuat. Namun, Raja Iblis itu berasal dari dunia lain, Raja Iblis tidak terkalahkan di dunia, Ye Nantian mungkin tidak aman. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Surga, mereka tidak perlu menjebak kita dengan kabut iblis ini, mereka akan menggunakannya untuk membunuh kami. Ben Tingfeng tertegun sejenak, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu masuk akal dan segera merasa lega. Meskipun Yun Xiao berkata demikian, kecemasan di hatinya tidak berkurang, dia juga punya firasat bahwa ada yang tidak beres dengan Ye Nantian, tetapi dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri saat ini, dia belum mengetahui situasinya, apalagi menyelamatkan seseorang. Yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah dia belum pernah melihat evolver generasi kedua yang melarikan diri, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Termasuk binatang ajaib yang semua orang bekerja sama untuk membunuh, kami membunuh total 7 dari mereka, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Yun Xiao mulai menghitung dan memeriksa dengan kerumunan, dan tidak ada kesalahan. 8 sudah cukup, kata Ling Mudi, Lu Chongzi mungkin tidak memiliki banyak keberadaan yang menakutkan. Ben Tingfeng sedikit sedih, kami bahkan belum melihat banyak iblis, dan kami telah kehilangan begitu banyak tentara, jika dua dunia memulai perang. Hao Feng mengerutkan kening dan berkata, cedera dan kematian tidak bisa dihindari, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan hidup sampai akhir, tidak ada yang tahu hasil dari perang dua dunia di masa depan, kita hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih dan mati sebelum itu berakhir. Dengan hati nurani yang bersih, dia akan mati. 8 kata ini seperti palu, menghantam hati semua orang, seketika, suasana putus asa tersapu, dan wajah semua orang dipenuhi dengan tekad. Kata bagus. Bagus. Yun Xiao juga memuji, hati nurani yang bersih. Saya telah memikirkan cara untuk menerobos kabut, mungkin kita bisa mencobanya. Metode apa? Semangat semua orang terangkat saat mereka buru-buru bertanya. Itu masih dipatahkan oleh kekuatan elemen. Kata Yun Xiao. Cek. Petik 2. Semua orang mencibir dengan jijik, dan antusiasme yang baru saja mereka bangkitkan langsung layu. Meskipun tidak semua orang mengolah elemen, banyak seniman bela diri telah menguasai beberapa di antaranya, mereka sudah mencobanya sejak lama, tetapi tidak berguna. Tuan Mudi pernah berkata bahwa 5 elemen dapat memecah kabut iblis, kata Yun Xiao, angin yang saya gunakan sebelumnya memang memiliki beberapa efek, tetapi efeknya minimal, artinya bukan karena elemen-elemennya tidak berguna, tetapi terlalu lemah. Cukup banyak orang yang langsung mengerti, Ling Mudi berkata, kamu ingin menumpuk elemen. Yun Xiao mengangguk dan berkata, buaya sudah menjadi keberadaan utama elemen angin, hampir tidak mungkin untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat dari angin astral primordial, satu-satunya cara adalah dengan melapisi beberapa elemen, kabut iblis di sini berbeda dari yang ditemui tuanmu di 100.000 tahun yang lalu, itu pasti telah mengalami baptisan waktu dan bermutasi, memang, kita bisa mencoba, kata Ling Mudi. Aku akan memanggil orang lain, kata Yun Xiao. Dengan pikiran, dia segera memanggil Fei Ni, yang berada di tablet alam ilahi. Sejak dia mendapatkan bulu Phoenix surgawi, dia telah fokus pada kultivasinya dan tidak membuat gerakan apapun, baru saja, Yun Xiao juga tiba-tiba merasakan perubahannya, api Phoenix surgawi terus-menerus mengembun di atas tablet alam ilahi. Itu Ying Luo, Phoenix surgawi, di Gunung Hati Dalam, Bisa dan Bi saat ini duduk bersila dan berkultivasi, tiba-tiba, mereka berdua membuka mata pada saat yang sama,
menembakkan sinar cahaya cemerlang saat mereka melihat ke langit yang dipenuhi awan warna-warni yang selalu berubah. Semua awan berkumpul dari sekeliling dan terbakar merah oleh api yang tak terlihat. Awan terbentang dan berubah menjadi phoenix yang membubung ke langit. Feini, suara Yun Xiao terdengar seperti gerimis yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tanah mulai terbakar dengan api yang mengamuk, dan tanah terbelah sejauh 1000 mil, seolah-olah gunung api telah meletus. Tangisan phoenix datang dari zaman kuno dan bergema di dunia. Awan di langit jatuh dengan cepat, berkumpul menjadi garis dan bergabung ke bumi, pemandangan yang luas dan menakjubkan berubah tanpa henti. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, api dan awan akhirnya bergabung sepenuhnya, dan sosok Feini berangsur-angsur muncul. Yun Xiao berubah menjadi bentuk manusianya, melihat pria itu, dia berkata dengan heran, kamu telah maju ke tingkat kekosongan. Kekosongan ekstrim. Feini tertegun sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, dia kemudian mengungkapkan senyum memesona dan berjalan ke arahnya, saya hanya merasa bahwa saya telah menerobos kemacetan ketika saya mendengar panggilan suami saya. Aku dalam masalah, kata Yun Xiao, aku butuh kekuatanmu. Aku bersedia melayani suamiku. Feini sangat gembira dan mengangguk. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dari tablet alam ilahi dan muncul kembali dalam kabut iblis. Feini, saudari Feini, ketika Ku Hongyan dan Dewa Air melihatnya, mereka segera menyambutnya dengan gembira, Anda akhirnya keluar dari kultivasi tertutup Anda, selamat telah mencapai alam kekosongan. Mata Ku Hongyan tersenyum, dan pada saat yang sama, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Terima kasih, saudari Hongyan dan saudari Suixian, itu semua berkat suamiku, yang membantuku mendapatkan bulu Phoenix surgawi. Feini mencibir dan segera mulai mengobrol dengan kedua gadis itu dengan antusias. Melihat wajah bahagia mereka, Yun Xiao berkata sambil tersenyum masam, sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Dia secara singkat menjelaskan situasinya kepada Feini, dan pada saat yang sama, menjelaskan pikiran secara detail. Aku akan mendengarkan perintah suamiku, kata Feini. Baiklah, kata Yun Xiao, maka dengarkan perintahku dan bekerja sama denganku. Dia memanggil buaya dan mengubahnya menjadi monster, tingginya 7 hingga 8 kaki dan memiliki tubuh kekar, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Raungan mengaum, buaya itu membusungkan dadanya dan meraung beberapa kali, angin kencang berputar-putar di sekitarnya, segera membentuk tornado yang membubung ke langit. Feini juga membentuk segel tangan dengan satu tangan dan pola Phoenix muncul di tubuhnya, api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jimat dan muncul di sekelilingnya seperti kunang-kunang. Petik 1. Menanti. Yun Xiao berteriak, hati-hati. Dia menyatukan telapak tangannya dan menariknya terpisah, segera, area petir yang luas muncul dan dia berubah menjadi roh hijau raksasa, serang. Dunia guntur. Petik 2. Kekuatan petir yang menakutkan meledak, membentuk penghalangnya sendiri dan berubah menjadi medan energi yang lebarnya 1000 kaki. Buaya dan Feini menyerang pada saat yang sama, mereka masing-masing melemparkan penghalang elemen, api merah dan angin tak berwarna membentuk dua bola elemen besar, yang sebanding dengan dunia guntur. Ketiga kekuatan itu mulai perlahan berhimpit bersama, mengeluarkan suara angin dan guntur yang besar, cahaya guntur dan api terus melesat dan secara bertahap menyatu. Para pembudidaya di sekitarnya semua ngeri saat mereka melihat pemandangan menakutkan ini dengan ngeri, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh jika mereka tersesat dalam kabut iblis, mereka hanya bisa bergabung dan membentuk cahaya cermin di depan mereka. Saat tiga penghalang elemen berangsur-angsur menyatu, seluruh kabut sihir mulai bergulir, seolah-olah telah merasakan bahaya. Itu Ying Luo. Mata Yun Xiao membelalak saat dia melihat ke depan, tidak hanya dia, tetapi semua orang bisa melihat bahwa kabut iblis telah berkumpul dan berubah menjadi iblis besar, persis sama seperti sebelumnya. Kabut iblis ini benar-benar memiliki semangat. Yun Xiao segera mengkonfirmasi tebakannya dan berkata dengan dingin, pantas saja kita tidak bisa keluar dari sini, ayo serang dan hancurkan. Feini dan buaya mengerti pada saat yang sama, dan mereka mengendalikan elemen mereka untuk mengguncang tanah. Ledakan. Ketiga kekuatan itu saling menekan, berubah menjadi pusaran menakutkan yang menyerang ke segala arah. Iblis-iblis besar itu baru saja menukik ke bawah ketika segera terendam di laut elemental dan langsung hancur. Setelah satu gerakan, Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi lagi,
yang berubah menjadi monumen besar yang menjulang di langit, tangannya menari ke atas dan ke bawah seperti kupu-kupu, dan putaran jimat emas melesat kelar, puluhan ribu sinar ilahi ditembakkan keluar dari tablet, menerangi langit dan bumi. Sebar, Ben Tingfeng sangat gembira dan berteriak dengan penuh semangat. Tidak ada lagi kabut iblis di kehampaan, konstelasi bintang sumur iblis kuno muncul di depannya, itu seperti kuncup bunga, tetapi tidak ada habisnya. Semua orang menatap sumur, ingin melihatnya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa, bahkan mata kebenaran Dewa Air hanya bisa melihat jangkauan terbatas. Tuhan kamu nantian pasti ada di sana. Kita tidak bisa menderita kerugian yang sama kali ini, kata Yun Xiao, tinggalkan setengah dari orang di luar untuk menjaga mereka, dan kalian yang lain akan masuk bersamaku. Hampir semua orang suci mati dan terluka, dan yang tersisa tidak banyak berguna, jadi Yun Xiao meninggalkan mereka di luar. Tuan Mudi, kata Yun Xiao, Anda harus tinggal juga, sebagai panglima tertinggi dunia luar, saya akan segera menemukan cara untuk mengirimi Anda pesan jika ada situasi. Ling Mu ditampaknya berada dalam posisi yang sulit dan berkata, saya tahu lebih banyak tentang alam iblis, jadi saya tidak boleh tinggal, lebih baik membiarkan Tuan Istana Hongyan tinggal. Ku Hongyan buru-buru berkata, pasti ada seseorang yang bisa bertanggung jawab atas situasi di luar, saya kurang kekuatan, pengalaman, dan strategi, Tuan Mudi adalah kandidat terbaik. Ling Mudi juga tidak mau, dan mereka berdua mendorong bola balik, akhirnya bahkan merekomendasikan Feini atau Chen Duantian untuk tinggal. Pada akhirnya, Chen Duantian ditinggalkan sebagai Komandan Persatuan Bela Diri Surgawi, namun, komandan berpangkat tertinggi adalah Hao Feng, dia terluka dalam pertempuran dengan Yuan Xiang Zichen dan harus istirahat. Segera, lebih dari 70 orang dipilih dan mengikuti Yun Xiao ke dalam sumur iblis kuno. Orang yang bertanggung jawab atas pulau pemisahan misterius adalah Ben Tingfeng, yang mengikuti dari belakang Yun Xiao. Bagian dalam sumur iblis kuno jauh lebih luas dari sebelumnya, selain ki iblis yang sangat padat, tidak banyak perubahan. Ling Mu berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir itu sudah bermutasi dengan buruk, jika kita tidak bisa menyegelnya kali ini, saya khawatir itu akan berubah menjadi pegunungan Tiandang kedua. Setelah terbang untuk waktu yang lama, 70 beberapa orang akhirnya tiba di persimpangan dua dunia, apa yang mereka lihat segera mengejutkan mereka. Ye Nantian berlumuran darah, menempel di dinding batas alam iblis. Di dalam tembok regional, 7 hingga 8 tangan terulur dan meraihnya, menyeretnya masuk. Cepat, cepat lari. Ketika Ye Nantian melihat Yun Xiao dan yang lainnya, dia berteriak putus asa, lari. Ada penyergapan, Raja Surgawi. Mata Ben Tingfeng akan keluar dan janggutnya bergetar. Yun Xiao, di sisi lain, menjadi waspada, dengan sapuan indera ilahinya, dia segera merasakan banyak aura kuat yang datang dari segala arah. Hati-hati, dia berteriak kaget, orang-orang lainnya juga memperhatikan situasinya dan menjadi waspada. Aura berbahaya yang datang dari segala arah adalah milik kelompok pembudidaya iblis yang telah dikalahkan sebelumnya, masih ada sekitar 4 hingga 500 dari mereka. Tetapi pada saat ini, aura mereka benar-benar berbeda, semuanya memiliki wajah ganas dan sebagian besar tubuh mereka cacat, wajah mereka seperti binatang buas, dan mereka tidak memiliki cahaya kecerdasan spiritual sama sekali, mereka tampak seperti mayat berjalan. Kepemilikan. Yun Xiao berteriak ngeri saat hawa dingin mengalir di punggungnya. Para seniman bela diri ini sebenarnya semuanya telah kerasukan. Dia segera memikirkan Xing, setelah mengambil alih tubuh Yu Chen, Xing mampu mengerahkan semua kekuatannya untuk waktu yang singkat. Lalu keberadaan ras iblis macam apa yang merasuki para seniman bela diri ini? Hehe, kenapa hanya ada sedikit orang? Di mana sisanya? Apakah mereka semua mati dalam kabut iblis? Lu Chongzi bertanya. Wajah Xing dingin saat dia menatap Yun Xiao. Apa yang kamu lakukan pada Raja Surgawi? Lepaskan dia sekarang. Ben Tingfeng meraung. Hehe, jangan khawatir. Lu Chongzi tersenyum tipis. Ye Nantian adalah salah satu pembudidaya paling kuat di dunia ini, kami sangat ramah padanya, kami ingin membawanya ke dunia iblis untuk bermain. Ke alam iblis. Semua orang ketakutan, Ye Nantian memang ditarik oleh 7 atau 8 tangan. Dan masih banyak sosok dan wajah di tembok daerah, mencoba yang terbaik untuk melewatinya. Saya tidak berpikir Ye Nantian adalah orang jahat seperti Anda,
kata Yun Xiao dingin, Anda pria yang baik, tetapi Anda iblis. Haha, murah. Tingkat alam iblis lebih tinggi dari alam seni bela diri surgawi. Lu Chongzi mencibir, jika kita berbicara tentang siapa yang lebih berharga, manusia harus lebih rendah. Ini bukan tentang level, kata Yun Xiao, ini tentang hati orang rendahan, dengan hati yang begitu murah, tidak peduli seberapa besar dia bangga menjadi bangsawan, dia tetap orang yang murahan. Luar biasa, dikatakan bagus. Bagus. Lu Chongzi bertepuk tangan dan berkata, kata-katamu telah mencerahkanku, saya menyambut semua orang untuk bergabung dengan jajaran bintang. Petik 2. Semua orang merasa pusing, ketidaktahuan Lu Chongzi benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Yun Xiao tidak tahan lagi, dia berkata dengan muram, maaf, kami tidak memiliki bakat untuk menjadi jalang, Anda harus menjadi salah satu diri Anda sendiri. Hehe, ini bukan terserah kamu. Lu Chongzi melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin dengan wajah penuh niat membunuh. Bunuh mereka semua. 4 hingga 500 orang segera menyerbu maju dengan hiruk-pikuk, mulut mereka mengeluarkan teriakan dan teriakan ganas. Hati-hati, semuanya, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, hal yang merasuki pembudidaya jahat ini seharusnya adalah iblis jiwa ganas 10 arah. Dalam pertempuran sebelumnya, lebih dari 1000 seniman bela diri jahat telah melarikan diri, tetapi hanya 4 hingga 500 dari mereka yang tersisa. Jika mereka tidak gagal memiliki tubuh Ye Nantian dan mati, mereka akan dibunuh oleh Ye Nantian. Ada terlalu banyak dari mereka, kata Ling Mudi dengan suara rendah, mari kita hubungi luar dan minta Hao Feng untuk membawa orang masuk. Sebagian besar orang di luar terluka, kata Yun Xiao, biarkan mereka pulih, kami akan bertahan untuk saat ini, saya khawatir Lu Chongzi punya rencana cadangan. Dia memanggil Ken dan Chan juga, dan berkata, aku harus merepotkan kalian berdua untuk membantu. Yun Xiao telah memberi tahu mereka tentang situasinya, dan mereka semua sangat gembira memiliki 2 ahli alam kosong lagi. Kamu terlalu sopan, karena Tuan Muda Yun telah mengundang saya tidak akan berani tidak patuh. Bisa berkata dengan sangat hormat. Sikap kedua pria itu segera membuat orang-orang dari perpisahan misterius Pulau curiga. Mereka secara alami mengenali Kaleng dan Phoenix. Mereka adalah 2 orang kuat yang selamat dari pertempuran 100.000 tahun yang lalu dan berdiri di samping Kaisar Iblis. Ken dan Min memandang para pembudidaya iblis dan mengerutkan kening. Mereka sepertinya telah mengingat sesuatu dan wajah mereka dipenuhi dengan emosi. Tidak pernah dalam mimpiku aku berpikir bahwa aku akan bisa melawan iblis lagi, medan perang masa lalu sepertinya baru saja terjadi kemarin, kata wasit. Berhenti menghela nafas, kata Ken, bergerak. Mereka berdua berubah menjadi bentuk iblis mereka dan menyerang ke medan perang, menghancurkan 2 pembudidaya jahat di depan mereka. Bunuh! Yun Xiao juga berteriak saat dia berteleportasi dan memenggal kepala seorang pembudidaya iblis, menyebabkan darah menyembur keluar. Namun, itu mengering setelah beberapa napas, sejumlah besar ki iblis keluar dari tubuh tanpa kepala dan mengembun menjadi roh jahat 10 arah. Seperti yang diharapkan, itu item ini. Setelah kehilangan tubuhnya, roh jahat 10 arah ditekan oleh kekuatan alam dan meraung kesakitan. Ledakan. Yun Xiao kemudian menamparkan dengan telapak tangannya, Thunderbolt yang kuat menyentak tubuhnya dan hancur berkeping-keping, hancur menjadi energi iblis. Orang-orang dari alam seni bela diri surgawi seperti pisau tajam, menusuk para pembudidaya seni bela diri iblis, mereka tak terkalahkan, dan puluhan dari mereka terbunuh dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Ekspresi Sing berubah tidak sedap dipandang dan kepercayaan dirinya goyah, dengan begitu banyak korban dan begitu cepat, bisakah retakan ini dipertahankan? Tentu saja itu tidak bisa dipertahankan, kata Lu Chongzi dengan acuh tak acuh. Apa? Seluruh tubuh Sing bergetar, wajahnya dipenuhi amarah dan keterkejutan, kalau begitu kamu harus. Lalu bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Tuhan manusia? Lu Chongzi tertawa, wajah Sing gelap saat dia mengangguk berat, menurutmu itu menyenangkan. Jika kami gagal menjaga celah ini, tidak hanya Anda, tetapi saya juga akan dihukum. Lu Chongzi berkata, kamu ingin menjaga celah dengan kekuatan kecil ini. Apakah Tuan Sing bercanda? Apa rencanamu, Lu Chongzi? Sing Nu bertanya, Anda berjanji kepada Tuan bahwa Anda pasti akan bisa mempertahankannya.
Itu sebabnya Tuan Men telah meminjamkan Anda sejumlah besar pasukan, jika kita akhirnya kalah dan pasukan kita habis, maka kamu tidak akan bisa hidup. Lu Chongzi mendengus dan berkata, kekuatan besar. Hanya makhluk dengan kecerdasan rendah ini. Jangan meremehkan 10 roh jahat terarah ini, kata Xing, mereka adalah tulang punggung kekuatan dimensi iblis, mereka adalah kekuatan yang paling kuat. Tuan manusia telah memobilisasi hampir 2/3 dari 10 iblis mematikan arah, jika semuanya hancur tetapi retakan tidak terlindungi, kemarahan Tuan pasti akan membakar Anda dan saya. Singkatnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjaga retakan itu, kata Lu Chongzi dengan santai, jika dia mampu, dia bisa melakukannya sendiri. Xing tercengang, dia memandang Lu Chongzi dengan linglung, tidak mengerti apa yang dipikirkan manusia ini. Namun, dia tahu bahwa Lu Chongzi sama sekali bukan orang bodoh dan harus punya rencana. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, saya masih berutang budi padamu, kami berdua belalang di tali yang sama. Hanana, jangan khawatir, Tuan Xing, Lu Chongzi tertawa, selama kamu mengikutiku, aku tidak akan membiarmu menderita. Xing Ye terkekeh datar, dan rasa takut yang mendalam melintas di matanya, dia tiba-tiba merasa bahwa Lu Chongzi seperti ular berbisa, dan dia bahkan lebih berbahaya daripada manusia. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Lu Chongzi, retakan ini telah bermutasi, dan orang-orang dari alam seni bela diri surgawi tidak akan membiarkannya ada, bahkan jika kita berhasil bertahan kali ini, mereka akan mengirim pasukan yang lebih kuat lain kali, dan kita masih akan kalah pada akhirnya. Faktanya, gagasan Tuan manusia untuk menjaga celah itu sangat bodoh, yang kita butuhkan adalah membuka lebih banyak celah, bukan fokus untuk menjaganya. Buka lebih banyak celah. Xing bertanya, bukankah ini terlalu sulit? Ini memang sulit, tapi ada jalannya, kata Lu Chongzi, jika tebakan saya benar, supremasi iblis lainnya juga akan mencoba melakukan hal yang sama. Apa yang awalnya ingin kami lakukan hanyalah menghemat energi kami dan menikmati buah dari orang lain, bekerja. Sekarang, dia menjaga celah dan membantu orang lain. Jika kamu tidak berhati-hati, manusia bahkan mungkin dimakan oleh yang mulia iblis lainnya. Xing ketakutan tanpa akal, jika manusia mendengar ini, dia pasti akan dijatuhi hukuman mati. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan tidak menggema. Lu Chongzi melanjutkan, itu sebabnya aku bilang manusia telah membuat kepompong di sekelilingnya. Setelah kejadian ini, terlepas dari apakah kita bisa mempertahankan celah atau tidak, orang barbar akan memanggil kita kembali dan menyerah pada celah ini. Xing berpikir sejenak dan merasa bahwa kata-kata Lu Chongzi masuk akal, dia mengangguk dan berkata, semoga begitu. Pada saat ini, pertempuran di sumur telah mencapai tingkat yang sangat tragis, meskipun kekuatan rata-rata orang-orang dari alam seni bela diri surgawi lebih tinggi, sisi lain memiliki lebih banyak orang, mereka hanya terpengaruh oleh dampak tragis di awal kontak, tetapi kemudian mereka secara bertahap membalikkan keadaan dan mulai melakukan serangan balik. Yun Xiao juga menyadari bahwa meskipun korbannya kecil, itu karena semua orang masih memiliki kekuatan mereka, dan mereka masih bisa mempertahankan kebuntuan. Jika ini terus berlanjut dan kekuatan asalnya habis, korban akan langsung menyebar, begitu lubang itu pecah, dia akan benar-benar dikalahkan. Saat dia bertarung, dia mengirim pesan. Cahaya kaca di tubuhnya juga berangsur-angsur meredup, sekarang mereka membunuh dengan sangat ganas, merekalah yang menghabiskan energi mereka paling cepat. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala. Karena serangan pembudidaya iblis sebagian besar terdiri dari ki iblis, semuanya berwarna hitam pekat, sehingga cahaya keemasan lebih menyilaukan. Yun Xiao tiba-tiba berbalik dan menusukkan pedang ke cahaya keemasan, menyebabkan seluruh lengannya mati rasa dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Dia segera diserang oleh seorang pembudidaya jahat, yang menamparkan punggungnya, ki dan darah di tubuhnya melonjak. Ada terlalu banyak seniman bela diri jahat, dan semua orang kewalahan, begitu pertahanan mereka rusak, mereka akan langsung terbunuh. Yun Xiao langsung terluka oleh serangan diam-diam dan serangan penjepit, yang menarik para pembudidaya jahat di sekitarnya untuk mengelilinginya, dan sejumlah besar serangan menghujani seperti tirai manik-manik. Ada juga cahaya yang tersembunyi dalam serangan ini, warnanya emas dan perak, dan itu adalah tongkat emas dan perak Lu Chongzi. Terkejut, Yun Xiao segera menyulap 3 kepala dan 6 lengan,
masing-masing memegang senjata untuk menghadapi serangan yang datang dari segala arah. Pada saat yang sama, dia meraih roda emas pohon dengan satu tangan dan memutarnya. Tiba-tiba, bayangan pohon yang menjulang tinggi muncul di kehampaan dan membentang seperti penghalang, sangat mengurangi tekanan pada Yun Xiao. Ledakan. Namun, hanya dalam sekejap, saat serangan kekerasan menghujani, kekuatan penghalang terus hancur, apalagi setelah tongkat kembar menyerang, bayangan pohon itu melambai dan menyusut dengan keras. Roda emas mengeluarkan suara sedih, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di atasnya. Itu roda emas pohon sihir Xuan Ni. Xing berteriak dari kejauhan. Cahaya ganas meledak dari mata Xing saat dia menghilang dari tempatnya dan berteleportasi di depan Yun Xiao, lalu membuka tangannya dan meraih emas. Lu Chongzi juga penuh dengan niat membunuh saat dia berteriak, kesempatan besar. Kedua tongkat itu jatuh seperti meteor ke arah tubuh Yun Xiao, sementara 5 jari Xing menekan roda emas seperti cakar, membuatnya tidak bisa bergerak. Yun Xiao sangat cemas ketika bentuk Dharma terjerat oleh pembudidaya Deviant, tetapi bahkan tanpa mereka, dia bukan tandingan Lu Chongzi dalam kondisinya saat ini, belum lagi Xing juga terlibat. Dentang. Tiba-tiba, rune emas yang tak terhitung jumlahnya menari di roda emas pohon ajaib, seolah-olah mekanisme tertentu telah diaktifkan, ribuan rune berputar seperti roda, dan dalam sekejap, lengan Xing dipotong-potong. Xing dipukul dan dikirim terbang dengan teriakan keras, dia sudah ditekan oleh kekuatan alam dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, di bawah pengaruh roda emas, dia bahkan lebih terluka. Apa? Lu Chongzi juga terkejut, setelah roda emas pohon ajaib mengaduk rune yang memenuhi langit, itu bergoyang dan berputar ke arahnya, menebas kedua gadanya. Ledakan. 3 senjata tingkat yang mendalam bertemu dengan kekuatan, dan cahaya keemasan melesat ke segala arah seperti kilat. Lu Chongzi mundur sendirian dengan 2 tongkat di tangannya, wajahnya sangat suram saat dia berteriak, "Siapa itu?" Setelah berputar di udara, roda emas tidak jatuh ke tangan Yun Xiao, sebaliknya, sesosok berjubah panjang muncul dan meraihnya. Wajah pria itu tenang, rambut dan janggutnya putih, dan dia sangat tua. Roda emas pohon ajaib juga menjadi tenang, rune di atasnya menghilang, tapi masih sangat hidup. Yun Xiao juga terkejut, orang tua itu adalah Bei Jinghong, yang telah pulih dari luka-lukanya dan keluar dari tablet alam ilahi. Bei Jinghong memiliki pohon Dharma roda emas di tangannya, dia melihat sekeliling dan memutar tangannya, lampu keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat dan segera, semua pembudidaya iblis dalam jarak 100 kaki meledak dan mati. "Siapa kamu?" Lu Chongzi dan Xing sama-sama terkejut. Bei Jinghong mengabaikannya dan melihat senjata Sein di tangannya, dia membuat beberapa segel di atasnya, dan cahaya keemasan mengalir. Hati Yun Xiao bergetar, dia telah menyempurnakan roda emas pohon ajaib untuk waktu yang lama, tetapi tanda di atasnya telah dihapus oleh Bei Jinghong. Bei Jinghong menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan sinis, "Artefak suci bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh siapa saja." Dengan itu, dia langsung menuju tembok regional. "Bei Jinghong, Anda." Ling Mudi juga melihat perubahan itu dan berseru. Bei Jinghong meraih roda emas dan memutarnya, tiba-tiba, cahaya keemasan terbang, menutupi tubuhnya, dan menyentuh tembok daerah. Cahaya keemasan itu seperti setetes air, itu meleleh ke tembok daerah tanpa hambatan, kemudian, seluruh tubuh Bei Jinghong perlahan bergabung ke dalamnya. Tubuh Ye Nantian setengah hilang, dan wajahnya masih terbuka, dia memandang kamu. Xiao dengan dingin dan berkata, "Raja Wilayah Barat, Bei Jinghong." Bei Jinghong meliriknya, ekspresi dinginnya sepertinya berkata, "Siapa kamu?" Ye Nantian tiba-tiba tertawa, "Hahaha, itu ironis." "Diam." Bei Jinghong berkata dengan dingin, "Senyummu sangat menyebalkan, satu kata lagi dan aku akan membunuhmu." Ye Nantian mencibir dan berkata, "Benci. Ini membuktikan bahwa hati Dao Anda tidak cukup kuat, jika Anda tidak memiliki cukup keyakinan pada jalan yang telah Anda pilih, bagaimana Anda bisa melaluinya?" Mata Bei Jinghong berbinar dan dia berteriak, "Menurutmu siapa kamu, beraninya kamu mengomentari lelaki tua ini?" Ye Nantian mencibir, "Jalang itu sok, aku akan menghakiminya, apa yang bisa Anda lakukan?" Petik 2. Selain itu, bukan hanya aku yang bisa menilai pelacur sepertimu karena rela bergabung dengan iblis, semua orang di dunia ini bisa menghakimimu.
Ye Nantian langsung menggunakan jalang yang digunakan Yun Xiao untuk memarahi Lu Chongzi untuk memarahi Bei Jinghong. Bei Jinghong sangat marah, wajahnya pucat, niat membunuh melintas di matanya dan dia mengirim cahaya keemasan. Puff! Petik 2. Tubuh Ye Nantian ditangkap oleh 7 atau 8 tangan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menerima pukulan dan memuntahkan seteguk darah, tetapi cibiran di matanya tidak berhenti, dia tertawa lebih keras. Tapi setelah beberapa pukulan, tidak ada suara lagi, dia benar-benar diseret ke dunia iblis oleh 7 atau 8 tangan besar itu dan menghilang dari tembok regional. Bei Jinghong menatapnya dengan dingin dan tidak menyerang lagi, dia juga berbaur dan menghilang sepenuhnya. Yun Xiao menyaksikan mereka berdua menghilang dengan linglung, dan butuh waktu lama untuk kembali ke dirinya sendiri. Kamu benda terkutuk, kata Xing dengan marah, dia berbalik dan menuju tembok daerah. Berhenti, Lu Chongzi berteriak, apa yang kamu lakukan? Ya, Xing Wei menoleh dan berkata, pergi ke alam iblis dan bunuh pria itu. Cahaya dingin berkedip di matanya, di alam iblis, satu sisi lemah sementara yang lain kuat, aku bisa menggunakan semua kekuatanku, tapi dia akan ditekan, membunuhnya akan semudah meniup debu. Tidak, kata Lu Chongzi, begitu Anda kembali ke dunia iblis, Tuan akan segera tahu. Petik 2. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Xing bertanya, wajar bagiku untuk mengejar orang itu. Selain itu, senjata tingkat yang mendalam itu adalah roda emas pohon sihir yang terkenal di dunia iblis. Kaisar Raja Iblis, yang dibawa ke alam seni bela diri surgawi, sekarang hilang. Dengan itu, dia tidak lagi memperhatikan Lu Chongzi dan bergegas menuju tembok daerah, menghilang dalam sekejap. Lu Chongzi mengungkapkan ekspresi kontemplatif, dan matanya berkedip. Lu Chongzi, di mana yang di, Xuan Hua, dan Fei Yan. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan amarah, mengabaikan luka-lukanya, dia berubah menjadi sinar pedang dan menebas. Ledakan, Lu Chongzi dengan santai membuang jian perak dan memukul cahaya pedang, mengguncangnya. Brengsek, Yun Xiao sangat marah, dia terluka dan telah menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi dia tidak peduli, dia segera memanggil puluhan juta pedang dan menebasnya. Bang 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 bang, hehe, amarahmu tidak bisa mengubah kerugianmu. Lu Chongzi tersenyum tipis, kedua tongkatnya menari di sampingnya, menghancurkan semua pedang Qi. Di mana mereka? Di mana mereka? Tidak dapat menahan amarahnya, Yun Xiao menghentikan pedangnya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Pedang putih menyala dengan api, dan cahaya yang kuat meledak dari tubuhnya, seolah-olah dia terbakar. Lu Chongzi sedikit terkejut, dia merasakan bahaya dan mundur dengan tongkat gandanya. Mati! Kekuatan Yun Xiao meningkat menjadi ekstrim, dan pedang itu bersinar dengan cahaya yang menembus, yang berubah menjadi sinar pedang dan menebas. Wajah Lu Chongzi suram, ini pertarungan yang tidak berarti. Dia mengangkat gada gandanya, dan cahaya dingin melintas di wajahnya, dia segera ditutupi oleh topengnya, memperlihatkan sepasang mata dingin, auranya juga meningkat dengan cepat. Ledakan, Yun Xiao menusukkan pedangnya ke depan, dan api putih yang memenuhi langit meleleh ke dalam pedang Qi, menghancurkan penghalang emas dan perak dan mengenai dua tongkat, menyebabkan mereka berkedip dan berserakan. Pedang Qi dan nyala api menghantam tubuh Lu Chongzi, membakar jubahnya dan memotongnya. Yun Xiao sendiri juga terkena serangan balik, dan dia batuk seteguk darah, di mana dia? Orang-orang yang Anda sebutkan semuanya berasal dari lautan pembentukan jiwa, kata Lu Chongzi dingin, sebagai kepala, saya tidak perlu melapor kepada Anda. Lepaskan orang-orang itu, kata Yun Xiao dingin, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Bunuh aku. Lu Chongzi tertawa dan berkata, bunuh aku. Hahaha, Li Yun Xiao, apakah kamu sangat bodoh sehingga kamu bahkan tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Di sumur iblis kuno, manusia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari pertempuran yang sengit, jumlah korban meningkat. Meskipun lebih banyak seniman bela diri iblis telah mati, orang-orang ini telah diserang oleh jiwa-jiwa brutal dan kehilangan akal sehat mereka sama sekali tidak takut mati. Bagaimana jika aku tidak ingin hidup, kata Yun Xiao dingin, bagaimana jika aku mati bersamamu? Petik 2. Tebasan merah dari kematian pedang menekan, dan iblis es Heart Flame terbakar perlahan, pentungan pedang penyembelih kaisar mengeluarkan suara berderak, Lu Chongzi segera merasakan bahaya dan berteriak, kamu gila.
Apa yang ingin kamu lakukan? Dia buru-buru mengerahkan kekuatannya, mencoba menghilangkan luka pedang, tetapi Yun Xiao sepertinya telah mengambil keputusan, pedang itu menempel di dua pentung, dan dia tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Heh, tidak ada yang mustahil di dunia ini, hanya saja apakah Anda mau atau tidak. Saya ingin menyelamatkan mereka. Yun Xiao menyeringai mengerikan, hanya itu yang saya inginkan. Dia menunjukkan tubuh emas transendensinya, 6 lengannya memegang senjata tingkat yang dalam, tubuh emas transendensi 3 wajahnya ganas dan dingin. Bisakah kamu merasakan kekuatan senjata tingkat yang mendalam ini? Bisakah Anda merasakan kekuatan saya sebagai ahli ranah harmonisasi? Jika aku tidak bisa membunuhmu hidup-hidup, tidak bisakah aku membunuhmu bahkan jika aku mati? Yun Xiao mengancam, kamu gila. Lu Chongzi gemetar karena marah, tetapi wajahnya juga sangat jelek di bawah cahaya senjata tingkat yang mendalam itu. Yun Xiao mencibir, bagaimanapun, aku sudah mati sekali, dan aku telah mengembangkan teknik ilahi ekspansi besar ke puncak kesempurnaan, saya mungkin tidak mati bahkan jika saya hancur berkeping-keping, mungkin saya akan bereinkarnasi lagi, tetapi ini hanya 20 tahun. Hati Lu Chongzi bergetar saat mendengar itu, dia berkata dengan marah, aku tidak percaya bahwa kamu rela mati, kamu hanya mengancammu. Siapa yang tidak ingin hidup? Tapi bagaimana saya bisa mendapatkannya jika saya tidak menyerah? Yun Xiao berkata dengan dingin, dan matanya tiba-tiba menjadi jernih, seperti ketenangan sebelum badai. Tidak, aku tidak percaya kamu akan menghancurkan diri sendiri. Kamu hanya mengancamku. Lu Chongzi meraung, dan pembuluh darah biru di tubuhnya menonjol, ada ketakutan di matanya yang marah dan galak. Dia sangat pintar dan memiliki semua jenis skema, jadi dia secara alami mengerti bahwa itu ada kemungkinan besar Yun Xiao berbohong padanya, tapi, bagaimana jika orang gila itu serius? Ketika Lu Chongzi memikirkan kemungkinan kecil ini, dia segera merasakan hawa dingin di hatinya. Dia takut mati, dan dia tidak berani mengambil risiko. Meskipun kehidupan Yun Xiao telah di masa lalu, itu jauh dari sebanding dengan miliknya. Secara alami, Yun Xiao melihat ketakutannya, dia menatapnya dengan jijik dan berkata, kalau begitu ayo kita coba. Keempat lengan itu mengangkat senjata tingkat yang dalam, dan tubuh emas transendensi di depannya membuat segel satu tangan, kekuatan menakutkan dari senjata tingkat yang dalam meledak, membentuk angin puyuh di depan tubuh emas transendensi. Berhenti, Lu Chongzi berteriak ngeri dan benar-benar ketakutan, dia berkata dengan tergesa-gesa, hentikan, aku bersedia berbicara baik denganmu. Garis pertahanan di hatinya runtuh dalam sekejap, meskipun dia tahu Yun Xiao hanya menakut-nakutinya, dia masih ketakutan. Lu Chongzi hanya merasa sangat sedih dan marah, dia sangat berbakat, tetapi dia tidak menyangka akan ditakuti oleh seseorang, penghinaan itu diperbesar tanpa batas di hatinya, dan matanya penuh dengan kebencian. Meskipun dia selalu ingin membunuh Yun Xiao, itu hanya untuk menyingkirkan momok, dan dia tidak memiliki banyak kebencian padanya. Tapi sekarang, itu berbeda, Yun Xiao telah benar-benar menghancurkan harga dirinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa malu dan marah, dia bahkan merasa tidak nyaman ketika dagingnya dipotong dengan pisau. Tapi siapa yang memintanya untuk takut mati? Siapa yang meminta hidupnya sendiri menjadi lebih berharga daripada pihak lain? Lu Chongzi tahu bahwa dia hanya bisa menelan penghinaan ini dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Yun Xiao terkekeh dan berkata, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu, biarkan mereka keluar sekarang, jika tidak, kita semua akan selesai. Mereka tidak lagi berada di sumur iblis kuno. Lu Chongzi berkata dengan marah, kamu ingin berbohong padaku. Aku tidak peduli, jika kita tidak melihatnya, kita akan mati bersama. Dia tampak marah, tetapi hatinya bergetar, dia tahu bahwa Lu Chongzi kemungkinan besar tidak berbohong padanya. Meskipun sumur iblis kuno telah mengalami beberapa perubahan, itu tidak terlalu luas, dia sengaja menggunakan indera ilahinya untuk memindainya, tetapi dia tidak menemukannya. Itu benar, Lu Chongzi dengan cepat berkata, meskipun saya tidak berada di jalan yang sama dengan Anda, saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Fou, aku sudah mengirim mereka semua ke alam iblis. Hadiahkan adikmu. Yun Xiao sangat marah, bahkan Lu Chongzi tidak bisa berbaring di depannya, jadi dia segera mengerti bahwa itu benar.
Emosi kekerasan menyebar di hatinya, dan cahaya keemasan di tubuhnya dan senjata tingkat yang dalam menjadi lebih kuat dan lebih kejam. Jangan terlalu bersemangat. Lu Chongzi ketakutan dan, dengan cepat berkata, jangan terlalu bersemangat. Aku bisa mengirim orang untuk membawa mereka kembali. Wajah Yun Xiao dingin, setelah menatapnya sebentar, dia perlahan menjadi tenang dan berkata dengan dingin, buat semua pembudidaya iblis ini berhenti. Apa? Lu Chongzi terkejut dan berkata, jika kalian semua berhenti, kami akan berada di bawah belas kasihanmu. Permintaan ini terlalu banyak. Itu terlalu berlebihan. Yun Xiao menyeringai mengerikan, lalu apa? Apakah Anda ingin mereka hidup atau apakah Anda ingin hidup? Lu Chongzi menatapnya dengan dingin dan berkata, jika mereka terbunuh, saya tidak akan bisa melarikan diri dengan begitu banyak orang di sekitar saya, ini tidak berbeda dengan bunuh diri, bahkan jika kamu mati bersamaku, aku tidak bisa menyetujuinya. Yun Xiao mendengus, Anda telah menghitungnya dengan cukup jelas. Bersambung.